Buana Palopo, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Kebidanan. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual atau sering disingkat sebagai IMS. Tujuan kami melakukan penyuluhan ini yaitu untuk mencegah dan mengurangi penyebaran infeksi menular seksual atau yang sering disingkat dengan IMS. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Winda Anwar dengan NIM B.21.06.001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual atau IMS. Apa ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan infeksi menular seksual ini? Nah, betul sekali. Infeksi menular seksual adalah penyakit atau infeksi yang penularannya melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, oral atau mulut, dubur atau anus. Nah, adapun penularannya melalui non seksual yaitu seperti menggunakan jarum suntik secara bergantian, ibu menyusui bayinya, melalui cairan tubuh dan melalui darah. Nah, adapun penyebab dari infeksi menular seksual ini yaitu seperti bakteri, jamur dan juga virus. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan tentang jenis infeksi menular seksual. Halo semua, perkenalkan di sini saya atas nama Hikmah dengan NIM B2106.022. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari infeksi menular seksual. Kan tadi pertama teman saya sudah menjelaskan apa sih pengertian dari infeksi menular seksual. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui jenis-jenis dari infeksi menular seksual. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya? Jadi, yang pertama perlu kita ketahui bahwa infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus, parasit, bakteri, bahkan juga disebabkan oleh jamur. Nah, yang pertama yaitu jenis penyakit infeksi menular seksual yang ditularkan melalui bakteri. Nah, yang ditularkan melalui bakteri ini seperti gonore. Nah, gonore ini disebut sebagai kencing nanah. Nah, gonore ini disebabkan oleh bakteri, biasanya sering ditemukan pada pria maupun wanita. Gejala yang timbul pada pria yang pertama, dari lubang kencing pasien akan keluar cairan yang berwarna putih kekuningan atau kehijauan, terasa gatal, panas, dan nyeri. Yang kedua, muara lubang kencing pasien terlihat bengkak dan agak merah. Yang ketiga, pasien akan merasa sakit saat buang air kecil. Nah, sedangkan gejala yang timbul pada wanita pada umumnya tidak menimbulkan gejala. Sebagian akan ditemukan waktu pemeriksaan kehamilan dan pemasangan IUD. Nah, pada pasien, gejala yang mungkin timbul pada pasien yaitu yang pertama keputihan encer berwarna kuning, lalu nyeri panggul bagian bawah, dan yang ketiga nyeri saat haid, dan yang terakhir yaitu nyeri saat buang air kecil. Nah, teman-teman, selanjutnya penyakit infeksi menular seksual yang diakibatkan bakteri yang kedua yaitu sifilis. Nah, sifilis atau raja singa. Nah, gejala dari penyakit ini memiliki 3 stadium. Gejala stadium pertama yaitu luka pada kelamin, jika diraba ada pendarasan dan jika diraba tidak terasa nyeri. Yang kedua, setelah 3 minggu akan menjalar ke sekitar selengkangan. Gejala stadium yang kedua, yang pertama pasien akan merasa nyeri kepala, demam yang tidak terlalu tinggi, hilang nafsu makan, nyeri pada tulang belakang dan nyeri pada tulang belakang leher. Nah, yang kedua, kelainan pada kulit, bercak, bintik merah di sekitar pasien. Yang ketiga, infeksi kelenjar limfe yang meluas. Nah, infeksi stadium ketiga ini sekitar 3-7 tahun. Infeksi ini akan merusak pada seluruh jaringan kelamin pasien. Nah, teman-teman, infeksi menular seksual yang ketiga yaitu chlamydia yang disebabkan oleh bakteri. Nah, gejalanya berupa keluarnya cairan vagina encer, putih kekuningan, dominan keluhan rongga dan panggul, adanya pendarahan setelah berhubungan seks. Nah, teman-teman, itulah beberapa jenis penyakit dari infeksi menular seksual yang baru saja saya sebutkan. Nah, jika teman-teman merasakan gejala yang seperti saya sebutkan, harap segera memeriksakan ke dokter atau ke tenaga medis selanjutnya. Nah, teman-teman, tidak hanya itu, selanjutnya mari kita ketahui apa saja dampak dari terkena penyakit atau jenis-jenis penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu mari kita simak dampak penyakit berikut ini.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wana Kase, NIM B21064042. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis infeksi menular seksual. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak infeksi menular seksual. Nah, dampak infeksi menular seksual ini terjadi pada laki-laki dan perempuan dewasa. Nah, apa saja sih dampak infeksi menular seksual yang terjadi pada laki-laki? Yang pertama akan terjadi kemandulan, yang kedua akan terjadi kanker atau tumor ganas di bagian alat kelamin, dan yang paling fatal adalah ketika mengalami HIV. Karena infeksi menular seksual ini terjangkit dari AIDS atau HIV, dan yang paling fatal adalah ketika mengalami kematian. Nah, apa saja sih infeksi menular seksual yang terjadi pada perempuan? Yang pertama itu akan mengalami kemandulan juga. Yang kedua adalah akan mengalami kanker pada leher rahim. Nah, dampak infeksi menular seksual ini tidak hanya terjadi pada laki-laki dan perempuan saja, tetapi terjadi juga pada bayi. Seperti ketika ibu hamil terkena penyakit infeksi menular seksual ini, maka bayi akan mengalami dampak seperti cacat fisik. Yang kedua itu adalah berat bayi lahir rendah, dan yang ketiga itu akan terjadi keguguran. Mari kita simak video selanjutnya tentang cara pencegahan infeksi menular seksual. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafsa dengan NIM B21064010. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan infeksi menular seksual. Nah, caranya itu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, setelah menikah janganlah bergonta-ganti pasangan. Kenapa saya bilang jangan bergonta-ganti pasangan? Karena ketika kita bergonta-ganti pasangan, kita tidak tahu pasangan kita sekarang ini apakah dia mengalami infeksi menular seksual. Nah, maka dari itu janganlah bergonta-ganti pasangan dan setialah pada pasangannya agar terhindar dari penyakit infeksi menular seksual. Nah, kemudian itu memakai alat pelindung seperti kondom. Nah, perlunya kita memakai alat kondom ini sempat ada dari sepasang suami istri, apakah dari suaminya, istrinya yang mengalami penyakit infeksi menular seksual. Nah, maka dari itu perlunya kita memakai kondom agar terhindar dari penyakit infeksi menular seksual. Nah, teman-teman, itulah penjelasan penyuluhan kami kali ini. Nah, untuk itu, agar kita terhindar dari infeksi menular seksual, perlu kita terapkan rumus TTM. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan TTM? T, tetap tahan diri, artinya kita harus menjaga hawa nafsu kita agar tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. T artinya tetap setia, artinya tidak boleh bergonta-ganti pasangan pada saat berhubungan seksual, tetapi harus setia pada satu pasangan. M, main aman, artinya memakai kondom agar terhindar dari infeksi menular seksual. Nah, teman-teman, itulah rumus penting dari TTM. Maka terapkanlah rumus dari TTM ini agar kita terhindar